Hai, perkenalkan nama saya Alia Valia, mahasiswi STEM Pariwisata Internasional dari kelas 1A1. NIM saya adalah 221030-2002, saya di STEM mengambil jurusan Manajemen Perhotelan. Dan untuk kali ini saya akan membahas dan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua ada perkembangan fisik manusia, yang ketiga ada perkembangan sifat dan pikiran manusia, dan yang terakhir nih ada sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Yang menjadikan alasan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Itulah yang membedakan akan kita sebagai manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Akan tetapi, manusia juga mempunyai keterbatasan fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca indera bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki naluri, nalari, dan nurani. Dengan adanya sifat nalari, manusia dapat melakukan penalaran berdasarkan pemikirannya yang bersifat logis dan analisis. Berbeda halnya dengan binatang yang hanya mempunyai naluri, seperti cara memperoleh makanan, proses berkembang biak, dan upaya mempertahankan dirinya dari pemangsa. Oke, next kita langsung masuk ke materi ya. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Hakikat manusia dibagi jadi beberapa bagian nih. Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia diciptakan dengan diberikan akal. Dengan akalnya, manusia bisa mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. Dengan akalnya, manusia bisa berenang di dasar laut seperti ikan. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kedua, ada hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Naluri ini tidak tiap waktu muncul yang baik, tetapi kadang juga muncul naluri kejahatan. Namun pada hakikatnya atas tindakan kebaikan maupun kejahatan manusia memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir nih ada hakikat manusia dalam wujud sifatnya. Terbagi menjadi dua yaitu kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik dari dalam dirinya. Yang kedua ada kemampuan bereksistensi. Adanya kemampuan inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk human dari hewan selaku makhluk infrahuman, di mana hewan menjadi order deal dari lingkungan, sedangkan manusia menjadi manajer terhadap lingkungannya. Next, sifat keingintahuan. Akal budi menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Rasa ingin tahu memerlukan jawaban yang akhirnya menghasilkan pengetahuan. Makin besar rasa ingin tahu, makin banyak pengetahuan yang diperoleh. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu suatu objek yang berbeda, tergantung bidang minatnya masing-masing. Rasa ingin tahu dapat diperkuat atau diperlemah oleh lingkungan. Pemecahan persoalan sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung, penggalian hasil penelitian orang lain, kerjasama dengan peneliti lain yang sedang memecahkan masalah yang sama atau sejenis. Selanjutnya kita bahas perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak
berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. 5 minggu setelah terjadi konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kiri dan serambi kanan pada minggu ke-9. Sedangkan pada minggu ke-13, janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ. Yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Pada usia 32 minggu, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan dengan kepala di bawah makin mendekati lubang kelahiran. Pada saat ini, gerakan semakin berkurang. Perkembangan tercepat terjadi pada setelah kelahiran, sampai remaja. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada pubertas, yang ditandai dengan diantaranya tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu, dan fungsi organ-organ reproduksi atau juga yang disebut dengan organ genitalia. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan semasa anak-anak, berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungannya yang terus akan terbawa sampai dewasa. Selanjutnya ada perkembangan sifat dan pikiran manusia. Terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan waktu. Pola pikir manusia berkembang dari zaman purba sampai sekarang. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya, hingga terkumpul pengetahuan hasil bertanya, meneliti atau menyelidiki, ataupun juga mencermati penelitian orang lain. Berdasarkan individu manusia, pola pikir manusia berkembang dari sejak ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Dalam perjalanan kehidupan seseorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisiknya, hingga diperoleh kumpulan pengetahuan baik hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Perkembangan pola pikir manusia juga dapat disebabkan bukan hanya rasa ingin tahu dari dalam diri, tetapi desakan keadaan yang mengharuskan manusia menggunakan akal pikirannya untuk mencari pemecahan atau desakan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Perkembangan pola pikir manusia berevolusi secara bertahap, mengikuti berbagai kejadian dan pengalaman yang setiap hari silih berganti. Di Indonesia, pola pikir nenek moyang kita mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan. Agama-agama yang berkembang seperti animisme dan dinanisme. Suatu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang dan para penguasa alam jagat raya ini dengan wilayahnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini dia sejarah pengetahuan manusia menurut A. Comte. Dalam sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologi atau metafisika, kedua ada tahap filsafat, dan ketiga ada tahap positif atau ilmu. Lanjut ya, pertama tahap teologi atau metafisika. Mitosnya suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Menurut C.A. Pearson, manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita atau kenyataan sehingga cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Manusia belum mampu memandang objek atau realita dengan indranya, sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu. Lewat mitos, manusia merasa dapat menanggapi daya kekuatan alam, sehingga ia merasa aman dan dapat menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam. Ciri pola pikir tahap ini subjektif, rasio atau penalaran belum terbentuk atau yang disebut irasional, hanya daya hayal, intuisi atau imajinasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, gunung meletus mitosnya Dewa Sakti sedang murka. Gempa bumi mitosnya Atlas raksasa pemikul bumi memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu lainnya. Gerhana bulan, mitosnya bulan dimakan raksasa. Bunyi guntur, mitosnya roda kereta yang dikendarai dewa melintas langit. Kedua, ada tahap filsafat. Manusia mencoba menggunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal.
objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif, ciri pola pikir tahap ini rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir yang objektif. Pengetahuan yang diperoleh seolah-olah datang dengan sendirinya tanpa dijelaskan cara penemuannya secara sistematis dan analitis. Contoh, orang tua kita zaman dahulu telah menemukan berbagai obat yang diramu dari tumbuhan-tumbuhan, tetapi mereka tidak tahu mengapa ramuan tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. Terakhir nih, ada tahap positif atau ilmu. Manusia sebagai subjek menempatkan dirinya di luar alam atau objek, sehingga ia tidak perlu meleburkan diri dengan alam, dapat memandang alam lebih luasa. Ciri pola pikir tahap ini, rasio sudah terbentuk atau rasional, objektif, sistematis, dan kritis. Muncul penalaran deduktif atau rasionalisme dan induktif empirisme. Kita masuk di pembahasan nalaran. Pertama, penalaran deduktif rasionalisme, cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, menggunakan pola berpikir silogisme atau silogismus, yaitu terdiri dari dua buah pernyataan, premis atau mayor dan minor, dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Dan sementara penalaran induktif, cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala yang bersifat khusus atau individual. Paham ini menganggap pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Gejala alam bersifat konkret dan dapat ditangkap panca indera manusia. Jadi kesimpulannya, manusia mampu menggunakan pengetahuan lama untuk dikombinasikan dengan pengetahuan baru menjadi pengetahuan yang lebih baru lagi. Selain untuk kepuasan manusia, juga keperluan praktis agar hidup manusia lebih mudah dan menyenangkan. Dalam sejarah manusia, dapat berpikir bagaimana sumber keingintahuannya tidak terbatas pada keadaan diri manusia sendiri ataupun keadaan sekelilingnya. Sampai sini dulu ya untuk pembahasan materinya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan jika masih ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.